Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Lutfia Andriliani. Saya bersama rekan saya ada Valiska Dava. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang desain silabus pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran, dosen Bapak Romi Ramdon Ginanjar, SPDI, MPD, MOS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari silabus. Silabus adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar, mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus juga merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Di silabus ini memuat rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya ada manfaat dari silabus. Manfaat dari silabus yaitu sebagai pedoman pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun standar kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau secara individual. Silabus ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian yang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem penilaian mengacu pada standar kompetensi dasar dan pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur dari silabus. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur silabus yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Maksudnya adalah untuk merancang pembelajaran, kita harus mempunyai tujuannya dahulu. Tujuan untuk diajarkan materi pembelajaran ini itu apa? Lalu kita rencanakan. Yang kedua, ada sasaran-sasaran mata pelajaran. Maksudnya di sini adalah mata pelajaran yang akan diajarkan atau yang akan dikembangkan di silabus ini. Entah itu matematika dengan bahasa Indonesia atau IPA dengan PKN. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan menguasai mata pelajaran. Seorang guru yang profesional harus terampil dalam menjelaskan pembelajaran supaya dapat membimbing siswa dalam memahami pembelajaran, melatih kemandirian siswa, dan siswa dapat berpikir secara kritis. Yang keempat, ada urutan topik-topik yang diajarkan. Nah, di sini maksudnya adalah dalam mengajar kita harus terurut atau harus sistematis. Karena jika tidak sistematis, siswa kita akan merasa kebingungan. Lalu yang kelima ada aktivitas dan sumber-sumber pendukung keberhasilan pengajaran. Misalnya, terdapat buku tematik atau sarana dan prasarana yang akan menciptakan keberhasilan dari pengajaran. Selanjutnya yang terakhir ada berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Teknik evaluasinya itu harus bermacam-macam. Misalkan nanti ada pengulangan dalam belajar, ada pengayaan, atau ada kegiatan kuis, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiska Dava. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang desain silabus pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Silabus merupakan produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran.
Berikut beberapa prinsip yang mendasari penyusunan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan cakupan. Ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik secara sosial, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penyusunan silabus. Dalam menyusun silabus diperlukan 8 langkah yang harus dilewati. Antara lain, yang pertama itu mengkaji dan menentukan kompetensi inti. Dalam hal ini, guru harus memperhatikan disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, menentukan identifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok yaitu mempertimbangkan yang pertama itu potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualisasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu meliputi memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan konsep materi pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan atau urgensi, kesinambungan atau kontinuitas, kesesuaian atau relevansi, dan kontekstual. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian diantaranya adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator, menggunakan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan alokasi. Penentuan alokasi waktu
pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah per minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan. Yang kedelapan, yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, format silabus. Format silabus meliputi unsur umum dan khusus. Unsur umum meliputi yang pertama ada mata pelajaran, yang kedua kelas, dan yang ketiga semester. Contoh dari silabus ini adalah silabusnya kelas 1, semester 1, tema 5, subtema 1. Unsur khusus meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan waktu, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sampel belajar. Dan ini adalah contoh silabus tematik kelas 1 SD semester 1 dengan tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecilku. Nah, di dalam silabus ini memiliki kompetensi inti. Kompetensi inti tersebut meliputi mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di dalam silabus tersebut ada beberapa mata pelajaran di dalamnya, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, dan bahasa Indonesia. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.